sudah 6. Oke. Teman-teman, salam jumpa. Kami dalam perjalanan dari Kampung Rindu, Kabupaten Nagekeo menuju Rumah Sakit Santo Antonius Jopu di Ende. Bagi yang mungkin belum tahu, Kabupaten Nagekeo itu arah barat dari kota Ende, dari Kabupaten Ende. Sedangkan Rumah Sakit Jopu itu arah timur sekitar 30 km dari kota Ende. Kami dalam perjalanan dari Kampung Rindu menuju Rumah Sakit Jopu untuk mengantar satu saudara kita yang tadi kita lepaskan dari Pasungan persis atau bertepatan dengan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Kami pergi ke Kampung Rindu kemarin sambil singgah di rumah pasien dalam perjalanan yang ada di pinggir jalan, dan tiba di Kampung Rindu malam hari. Dan tadi malam kami bercerita dengan keluarga. Ini upaya untuk kurangi trauma, berikan juga edukasi kepada keluarga yang ada tadi malam itu. Selain keluarga kandung, ada keluarga besar. Ya Bapak ya? Iya. Tadi malam ada keluarga besar. Kita bicarakan secara bersama karena pada faktanya keluarga itu trauma. Trauma itu apa? Trauma itu adalah luka pada kedalaman perasaan keluarga oleh karena perilaku saudara kita saat dia mengalami saat-saat puncak dari sakitnya. Kita paham itu, dan saya kira kurang lebih jenis sakit yang begini dimanapun pasti meninggalkan bekas luka pada kedalaman perasaan keluarga. Kita semua paham, dan kita ada di sana untuk bongkar atau melepaskan dia dari Pasungan tepat pada Hari Kesehatan Jiwa Sedunia 10 Oktober hari ini tahun 2020. Sebelumnya saya kunjungi beberapa hari sebelumnya ya, dan juga sebelumnya kita koordinasikan acara ini dengan Camat Aisesa Selatan, Ibu Camat, juga pihak puskesmas, dan Ibu Camat bersedia untuk fasilitasi seluruh kegiatan ini untuk mengundang berbagai stakeholder. Maka tadi itu hadir orang nomor 1 di Kabupaten Nagekeo, Bupati Don, hadir juga Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial, juga puskesmas, juga beberapa kepala desa di wilayah Kecamatan Aisesa Selatan, juga masyarakat di sekitar. Pada kesempatan itu, setelah lepaskan saudara kita dari Pasungan, kita berikan edukasi kesehatan jiwa kepada masyarakat, baik Pak Don maupun saya sedikit berbicara. Selain edukasi, juga advokasi untuk kepentingan penderita, untuk kepentingan keluarga penderita, atau kita istilahkan konsumen kesehatan jiwa. Tentang saudara kita ini, menurut cerita keluarga yang mereka ingat, dia sakit sekitar tahun 2002. Bapak? Iya. Sakit sekitar tahun 2002, saat itu kelas 3 SMA. Dan karena dia menderita seperti ini, maka SMA-nya tidak selesai. Bapak? Iya, tidak selesai. Iya. Lalu dalam perjalanan dibawa ke dukun, dibawa ke pendoa, tapi pulih memang, lalu sakit lagi dan dia dipasung, lalu pulih, lepas dari pasungan, kambuh lagi, pasung lagi, lalu pulih, lepas lagi dari pasungan, kambuh lagi, pasung lagi, dan pasung. Jadi kurang lebih kalau dihitung sejak 2002, maka sekarang 2020, maka
sudah sakit sekitar 18 tahun. Dipasung 3 kali, termasuk yang terakhir ini yang kita bongkar hari ini, dan pasung yang paling lama saat sekarang. Ya Bapak, pasung yang ketiga ini. Dulu juga pernah dipasung yang 2 kali itu, tapi tidak terlalu berlangsung lama. Yang sekarang baru berlangsung lama, yang kita bongkar hari ini. Dan kita lepaskan dari pasungan bukan karena dia agak pulih keadaannya seperti ini, tenang, bukan karena dukun, bukan karena doa, tetapi kita tempuh solusi yang kurang lebih benar tentang sakit ini, yakni solusi medis, solusi sosial, dan lain-lain. Demikian juga pada keluarga. Maka kita juga paling tidak meneguhkan keluarga bahwa pulih yang sekarang dibongkar dari pasungan, bongkar dari pasungan karena pulih setelah atau sedang dalam proses minum obat medis atau biasanya diistilahkan farmakoterapi atau terapi obat medis. Kita antar ke Jopu ini, ke rumah sakit Jopu. Sudah beberapa kali kita antar pasien ke rumah sakit Jopu, khususnya pasien yang terpasung. Saya kira ini pasien yang ke saudara kita ini orang yang keempat kita lepaskan dari pasungan dan antar. Sebelumnya ada 2 perempuan, 1 nona, 1 mama, lalu yang laki-laki pemuda umur 23 tahun saya kira, atau 22 tahun tempo hari, dan sekarang saudara kita ini umur 37 tahun. Ini masa-masa usia produktif, tapi kan sejak 17 tahun dia sudah jatuh pada sakit ini, dan pengalaman selama 18 tahun ini ada banyak hal yang dialami oleh keluarga, sehingga tadi juga di hadapan kita, di hadapan semua yang hadir, sekitar 100 orang tadi yang benernya ya, sekitar 100 orang di hadapan Bupati Nagekeo, ayah dari saudara kita ini berbicara juga, dan berbicara sambil mengeluarkan air mata karena mereka yang selama 24 jam setiap hari selama 18 tahun sangat mengalami derita itu. Oke. Pada saat bongkar pasung tadi, video-videonya akan kita publikasikan, tapi wajah dari saudara kita ini tentu tidak seperti biasa, hanya pasungnya saja, proses bongkarnya. Itu edukasi untuk kita bahwa jangan pasung lagi. Ada solusi sekarang, solusi medis. Kalau ada saudara-saudari kita yang menderita gangguan jiwa, dan kita terus mengadvokasi kepada pemerintah agar menyediakan fasilitas rawat inap di rumah sakit, agar menyediakan fasilitas panti rehabilitasi atau rumah singgah untuk saudara-saudari kita yang sakit seperti ini, supaya gerakan Indonesia Bebas Pasung itu bisa diwujudkan sampai di daerah. Harap dalam hari-hari ke depan, dalam tahun-tahun mendatang, pemerintah mewujudkan kepedulian pada penderita gangguan jiwa dan derita keluarga, dan juga mewujudkan komitmen daerah bebas pasung atau Indonesia Bebas Pasung. Setelah acara pembongkaran pasung tadi, Bupati berbicara, saya juga berbicara sedikit, dan ayah dari saudara kita ini juga berbicara sedikit. Yang saya baca dalam pembicaraan itu, Bupati Nagekeo terus berkomitmen untuk makin maju dalam hal pembangunan layanan kesehatan jiwa, dan itu mulai diwujudkan dengan adanya
pada 8 puskesmas di wilayah Kabupaten Nagekeo sudah tersedia obat untuk saudara-saudari kita yang menderita gangguan jiwa. Juga sudah ada pelatihan untuk para dokter di puskesmas, juga para perawat di puskesmas terkait layanan kesehatan jiwa. Juga di rumah sakit daerah Airamo, rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Nagekeo, sudah ada psikiater, kontrak kerjasama dengan psikiater. Ini wujud komitmen dari pemerintah untuk memajukan pembangunan layanan kesehatan jiwa. Dan psikiater ini bukan hanya melayani pasien di rumah sakit, tapi juga dia ada tempat praktek juga untuk pasien-pasien. Juga dia bekerja sama dengan dinas kesehatan, dan tentu kerjasama antara rumah sakit dengan dinas kesehatan, sehingga psikiater ini turun secara terjadwal berkala ke puskesmas-puskesmas, mengunjungi pasien-pasien di puskesmas, mengevaluasi obatnya, sambil dokter umum di puskesmas belajar dari evaluasi-evaluasi itu, perawat di puskesmas belajar dari evaluasi-evaluasi itu untuk perbaikan layanan selanjutnya, baik layanan medis maupun layanan-layanan lainnya. Yang kedua, kita bicarakan bahwa sekarang kita antar saudara kita ini ke rumah sakit Jopu. Ini kan rumah sakit swasta dan rumah sakit di kabupaten lain, bukan rumah sakit di Kabupaten Nagekeo. Dan di rumah sakit Jopu tidak ada tenaga profesional kesehatan jiwa, tidak ada poli jiwa, tidak ada ruang rawat inap jiwa, tetapi mereka bersedia untuk menerima pasien seperti ini dan merawat. Mereka sudah merawat 4 pasien dalam kerjasama dengan kita, relawan kelompok kasih insanis. Dan kalau rumah sakit Jopu menyatakan siap dan bisa untuk merawat, menyediakan obat, apalagi rumah sakit daerah Airamo milik pemerintah Kabupaten Nagekeo yang notabene sudah ada psikiaternya, sudah ada poli jiwanya, tinggal sisihkan satu ruangan untuk penderita gangguan jiwa. Rumah sakit sudah bisa merawat pasien rawat inap, atau sudah bisa merawat inap pasien yang mengalami gangguan jiwa. Terutama untuk hal-hal seperti ini, mewujudkan Indonesia bebas pasung atau daerah bebas pasung, bisa secara berkala bongkar pasungnya, lalu pasiennya dibawa ke rumah sakit untuk sebagai jeda dirawat di rumah sakit. Itu kan bagus. Atau pasien-pasien yang agresif, supaya yang merusak, yang membawa kekacauan, menyebabkan kekacauan di dalam keluarga atau masyarakat, bisa segera dievakuasi dan bawa ke rumah sakit untuk rawat inap. Itu kan lebih bagus, sehingga menghindari namanya pasung. Ya, entah pemasungan pertama atau pemasungan ulang. Macam untuk saudara kita ini sudah pasung 3 kali, dan tempat pasungnya juga ada beda-beda, beda tempat, di rumah, di sawah, di rumah dukun, atau di rumah pendoa. Bukan di rumah ya, di kebun. Itu kan beberapa tempat. Ya, kiranya komitmen pemerintah daerah, bukan hanya Kabupaten Nagekeo, tapi juga kabupaten-kabupaten lain, terus diperkuat, terus diperjuangkan untuk diwujudkan dalam hari-hari ke depan. Kita relawan terus bergerak, dan tentu seperti biasa ya, selain salam sehat jiwa, kita bilang salam belum kalah, bahwa kita belum kalah dalam perjuangan ini. Teman-teman kita yang menderita juga belum kalah, terus ada, dan terus kita suarakan suara mereka. Ya, selamat Hari Kesehatan Jiwa, teman-teman. Kami terus melanjutkan perjalanan menuju rumah sakit Jopu. Sekarang di mana ini Om Bone? Di New Vula.
Niobula, Wokunio. Pokonio. Ya, itu di cabang Pologai. Ya. Itu kilometer berapa ini? Kilometer 52. 52. Ini sekitar lagi 20 kilo atau Ya. 15? 20-an. Sekitar lagi 20 kilometer tiba di rumah sakit Cukup. Terima kasih teman-teman. Salam jumpa di lain kesempatan.